Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Sidik dari kelas B Ekonomi Syariah. NIM 202020 3860 202055. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bagian saya, yaitu mengenai pemikiran Barat pada distribusi, yang akan dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, menurut ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, perdagangan terpusat pada distribusi pasca produksi, yaitu setelah mereka menghasilkan barang untuk suatu proyek. Pandangan mereka terfokus kepada uang atau harga. Dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya, tanpa memperhatikan apakah pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya sebagian saja. Poin yang kedua, di dalam ekonomi konvensional, distribusi diartikan sebagai berikut: pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga ke pasar dan akhirnya dibeli konsumen. Dalam artian distribusi merupakan suatu proses penyaluran barang-barang hasil dari produksi kepada konsumen. Menurut ilmuwan ekonomi konvensional Kotler dan Armstrong juga mendefinisikan distribusi adalah suatu saluran atau sistem yang menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen. Pembahasan distribusi pada pemikiran ilmuwan konvensional bisa dikatakan terfokus distribusi hasil produksi. Mereka hanya mengkaji pendapatan yang dihasilkan dari proses produksi per tahun dan penetapan upah, bunga dan sewa terhadap faktor-faktor produksi. Namun, tanpa disadari, mereka melupakan pembahasan mengenai distribusi sumber-sumber produksi atau kekayaan alam yang memegang peranan penting pada kegiatan produksi. Maka wajar pembahasan mengenai produksi menjadi prioritas bagi pemikir konvensional pada umumnya, sehingga teori mengenai distribusi sangat erat kaitannya pada teori harga faktor yang akan dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan tingkat penawaran. Poin yang ketiga, menurut ekonomi sosialis. Menurut paham ekonomi sosialis, yaitu dasar distribusi barang ditetapkan oleh keputusan sidang negara sosialis. Negaralah yang menyusun strategi produksi rakyat, juga menentukan garis-garis besar distribusi. Upah, gaji, bunga, laba, dan para manajer diatur oleh pemerintah. Menurut kaum sosialis, negara kapitalis hanya mementingkan produk-produk aksesori dan produk-produk mewah untuk kepentingan guna meraih keuntungan yang besar, seperti perabot rumah tangga yang sangat mewah dan alat-alat kecantikan yang mahal. Kaum kapitalis tidak pernah memperhatikan kebutuhan rakyat jelata yang miskin. Kritik yang diantarkan oleh masyarakat sosialis terhadap kapitalisme mengandung kebenaran. Namun, pada gilirannya, sosialisme juga membuat kesalahan lain yang bahkan lebih fatal. Sebagai ganti monopoli oleh kapitalis, mereka memperlakukan monopoli yang lebih seram, yaitu monopoli oleh negara terhadap semua sarana produksi, mulai dari tanah, pabrik pertambangan. Negara juga menguasai seluruh laba dan tidak dikembalikan kepada kaum buruh yang memimpikan surga yang dijanjikan di bawah naungan sosialisme. Sekian, terima kasih. Itulah tadi materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.